Tuduhan teror JPS berbalik menyeret Purnawirawan Jenderal hingga elit Telkomsel. Ya, tuduhan teror pemasangan JPS ya ke mobil mewah Fortuner yang digunakan mantan Ketua BEM UGM ya, Tio, melebar dan menyeret dua nama Purnawirawan Jenderal. Nah, aliansi BEM ya yang tergabung dalam BEM Bersatu balik menuding bahwa mobil mewah yang digunakan Tio diduga memiliki kedekatan dengan jaringan keluarga dan politik tertentu. Ya, BEM Bersatu bilang mobil Fortuner yang digunakan Tio diduga terdaftar atas nama SN ya, adik dari legend Purnawirawan Setio Sularso. Nah, legend Setio sendiri menurut BEM Bersatu merupakan besan dari mantan Panglima TNI era Presiden Jokowi, yaitu Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Nah, dalam Pilpres kemarin ya 2024, Jenderal Andika merupakan wakil tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo ya yang diusung oleh PDIP. Ya, walaupun sekarang sejumlah ketua BEM Bersatu dipertanyakan gitu ya, bahkan ada yang kampusnya nggak punya BEM, tapi bagaimanapun mereka sudah terlanjur membuat statement gitu ya bahwa ada keterlibatan dari Purnawirawan Jenderal gitu ya. Nah, menariknya lagi nih, adik ipar dari Jenderal Andika gitu ya saat ini justru sekarang menjadi komisaris utama di Telkomsel ya. Anak perusahaan, salah satu anak perusahaan yang menjadi tulang punggungnya Telkom. Nah, sementara Telkom sendiri itu komisaris utamanya dipegang langsung ya oleh anak ideologisnya Presiden Prabowo, yaitu Anggaraka Prabowo yang juga sekarang menjabat sebagai Wamen Komdiji. Nah, ada yang bertanya nih, ini ada apa nih? Apakah sedang ada gerakan politik tertentu? Ada yang menduga mahasiswa sedang ditunggangi. Ada yang bertanya, ada juga yang bertanya, apakah ada konflik kepentingan di dalam lingkar kekuasaan sendiri? Atau apakah di dalam pemerintahan sendiri ada kuda Troya? Semua jadi serba spekulasi. Spekulasi semakin berkembang, semakin diperkuat dengan beredarnya foto politisi PDI Perjuangan ya, Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Nah, meski nggak tahu ya kok kapan fotonya, kapan aksi tersebut dihadiri oleh Andi Wijayanto, apakah di aksi kemarin atau di aksi yang lainnya gitu ya. Tapi hal ini semakin menguatkan spekulasi dugaan adanya gerakan untuk mendelegitimasi mungkin ya pemerintahan Prabowo. Ya, semua masih spekulasi dan belum terkonfirmasi kebenarannya. Cuma kalau ngelihat hubungan Presiden Prabowo ya dengan PDIP, sepertinya juga nggak ada masalah meskipun PDIP nggak bergabung dalam koalisi pemerintah. Ya, belum lama ini bahkan Presiden Prabowo sama Ketum PDIP ya Bu Mega tampak mesra ya di upacara Hari Pancasila. Presiden Prabowo sebelumnya bahkan pernah ngasih amnesti ke Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus korupsi di KPK. Presiden Prabowo bahkan memulihkan nama Presiden Soekarno yang nggak pernah terjadi selama 10 tahun era Jokowi, dan ini juga diapresiasi oleh Bu Mega. Nah, jadi bingung kan. Nah, kalau memang ada yang sedang bergerak, siapa sebenarnya yang bergerak? Apakah ada operasi politik yang terorganisir? Siapa yang sedang beroperasi? Atau ada yang lagi bergerak tanpa instruksi? Atau jangan-jangan memang tidak ada apa-apa selain rangkaian peristiwa yang kebetulan saling bertemu dalam satu waktu. Yang jelas beberapa minggu terakhir situasi politik nasional kita kayak pertandingan Piala Dunia yang sebenarnya tinggal nunggu peluit wasit. Tiba-tiba ada yang masuk ke lapangan dan bikin ribut. Nah, sekarang perhatian orang bukan lagi ke pertandingan, tapi ke siapa yang bikin gaduh. Gimana menurut kalian?